Lastri. Aku mempunyai keluarga yang kecil dan kehidupanku benar-benar penuh perjuangan. Aku mohon balikin mas buat susunya Rizky. Buat susunya Rizky, lo kasih aja Ertajin. Perjuanganku itu selalu mengalami banyak halangan, yaitu dari suamiku. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ibu. Yang gue butuhin sekarang duit. Pak, jangan pukul ibu, Pak. Anak kecil gak usah ikut-ikut. Laki macam apa kamu? Nyiksa anak istri. Ah! Kalau kamu nggak bisa bayar kontrakan sekarang, kamu keluar dari rumah saya. Masih muda udah ngemis. Saya bukan pengemis, Bu. Untuk sementara ibu boleh tinggal di tempat kontrakan saya. Alhamdulillah ya Allah. Jangan lapuk, jangan mau kena tipu rayuan gombal janda muda itu. Jangan pernah kamu deketin Mas Pri. Dia tuh kakak aku. Aku tahu motif kamu deketin dia itu karena uang. Iya kan? Pri. Setelah apa yang sudah kamu lakuin ke Mas Pri, aku bakal biarin kamu untuk deketin dia lagi. Iya. Lastri, Ya Bu, Ipa. ini saya kasih gaji 2 bulan ya buat kamu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Lastri. Oh iya, ini selesaikan dulu. Habis itu kamu boleh pulang. Kan di rumah bisa ngurusin anak kamu. Iya Bu. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Rizky bisa beli susu. Makasih ya Allah. Makasih. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya gue bisa minum juga. Mas balikin uangnya, Mas balikin. Apaan sih ah? Gue juga butuh duit, bukan lo doang. Lagi pula ya, ini duit, ya, gue buat minum gue ambil. Mas aku mohon balikin, Mas buat susunya Rizky, Mas jangan diambil, Mas balikin, Mas. Namanya susunya si Rizky, lo kasih aja Ertajin. Sama aja kok gizinya. Pakai beli susu lah, beli apalah, banyakan cincong lo. Mas balikin, Mas balikin. Mas Yarul, Mas Yarul, Mas balikin uang, Mas balikin. Apaan sih? Dengar ya, duit lo itu duit gua juga. Mas balikin uangnya, Mas kasihin anak kamu Rizky, Mas. Aku ngomong lagi, aku mohon, Mas balikin. Mau gua pakai buat apa kayak nih duit? Bukan urusan lo dan lo istri, ya. Gua kasih tahu, jangan mulai ngatur-ngatur suami. Mas aku mohon, Mas Yarul, Mas. Gak berdiri, Mas Yarul. Las, Rizky sakit. Badannya panas banget. Ya ampun, Rizky sakit. Iya. Ayo. Ya Allah, sayang. Kamu kenapa, sayang? Rizky sakit, Bu. Iya, kita ke rumah sakit sekarang ya, biar kamu cepat sembuh. Ayo sayang, ayo. Kamu harus kuat. Wow. Nih, kacang. Tuh. Rul, anak sama bini kamu tuh. Udah biarin aja, ada maknya ini, ada yang ngurus. Perawatan kamu. Ya, sayang kita ke rumah sakit sekarang ya. Malang bener nasib kamu, Lastri. Ya Allah, Rizky. Ya, Bu. Dokter, gimana keadaan anak saya, dokter? Anak saya nggak apa-apa kan, dokter? Kondisi anak ibu semakin parah. Untung saja ibu tidak terlambat membawanya datang ke sini. Tapi Bu, Tapi apa? Anak saya bisa diselamatkan kan, dokter? Bisa kan, dokter, anak saya diselamatkan? bisa Bu, hanya saja ada beberapa obat yang harus ibu beli agar kondisinya Rizky tidak semakin buruk. Iya dokter, akan saya tembus tapi saya mohon dokter tolong anak saya. Cuma dia yang saya punya, saya nggak punya siapa-siapa lagi, dokter tolong saya. Iya Bu, saya akan berusaha semampu saya. Ini resep yang harus ibu tebus saat ini juga ya. Karena itu adalah obat yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya Rizky. Jadi harus segera ditebus ya Bu, agar nyawanya Rizky bisa diselamatkan. Iya dokter, akan saya tebus obatnya.
Dan ini harganya. Apa, Bu? 900.000? Iya Ibu, itu udah sesuai dengan resep yang Ibu kasih tadi. Tapi uang saya nggak cukup buat bayar obat ini. Kalau emang uangnya nggak cukup, Ibu aturan nggak usah nebus obatnya. Apapun ada keringanan, Bu. Saya janji saya bakalan bayar. Anak saya lagi sekarat. Saya mohon banget, saya butuh obat ini sekarang juga. Saya cicil ya, Bu. Saya butuh Saya tebus obat itu. Bu Ipa. Berapa Mbak? 900.000. Lastri, ini obat cepat bawa ke anak kamu ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, yang terpenting anak kamu terselamatkan dulu ya. Alhamdulillah, makasih ya Bu Ipa. Saya makasih Ibu udah nolong saya sama anak saya. Saya benar-benar makasih banget sama Ibu ya, Bu. Cepetan Lastri, anak kamu butuh obat. Cepetan. Makasih ya, Bu. Sa, Duit mana duit? Aku nggak punya uang, Mas. Lu nggak punya uang mulu. Gue nih sekarang aus, gue butuh minum, gue mau beli minum sekarang, gue minta duit. Aku nggak punya uang, sumpah demi Allah. Aku nggak punya uang sama sekali, Mas. Lu kalau bohong jangan bawa nama Allah. Mas, cukup, Mas, cukup. Aku nggak punya uang, aku bilang sama kamu, Mas. Aku aja ngutang ke dokter, Mas, buat biaya anak kita. Aku ngutang sama Bu Iva. Gue nggak butuh kata-kata lo ya. Yang gue butuh sekarang duit. Mas, cukup ya, Mas. Aku tuh gak kuat sama kamu lagi, tau gak? Aku capek kamu kayak gini terus. Tanggung jawabku, Mas, sebagai seorang suami. Mana aku jawab kamu sama kami, Mas? Gak ada. Banyak ngomong. Yang gue butuh itu sekarang duit. Bukan ceramahan dari lo. Mana duit? Pak, jangan pukul ibu, Pak. Lama-lama lo berdua gue mampus ini. Stop. Lu hentikan dulu, hentikan. Sadar, Sahrul, sadar. Ya Allah, Sahrul. Berisik lu semua, berisik. Haus gue. Sekarang gue kusut. Gue butuh minum. Ah! Bu, Bapak di dalam tanah nggak sendirian kan, Bu? Iya, sayang. Nggak kedinginan kan, Bu? Bapak gak kedinginan kok ya. Bapak udah tenang di dalam sini. Rizky kan anak soleh. Rizky doain Bapak ya. Biar Bapak tenang. Ya. Iya. Kepergian Sahrul, suamiku, akan membuat beban dan penderitaanku semakin berkurang. Tetapi kenyataannya, penderitaanku malah semakin berat. Aku kebingungan mencari pekerjaan karena aku mempunyai penyakit asma yang kambuh-kambuhan. Aku hanya harus menguatkan diri demi Rizky anakku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asri. Asri. Kamu nggak apa-apa? Ya Allah, Pak. Saya kenapa, Pak? Barusan kamu pingsan. Kamu sakit. Enggak, Pak. Saya nggak sakit. Saya masih bisa kerja kok. Maafin saya, Pak. Bapak jangan pecat saya ya, Pak. Tenang saja. Kamu nggak usah takut. Oh, gitu. Apaan itu tadi maksudnya jangan takut, ha? Kalian habis ngapain? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Bu. Terus apa? Ngapain kamu deket-deket dia? Dia ini tugasnya kamar mandi, nyuci. Hah? Ngapain kamu sampai pegang kayak begini berduaan, ha? Nggak pantas, tau nggak? Begini, Bu. Tadi itu dia benar-benar pingsan, makanya saya bantu dia. Alah, kalau modus saja. Saya tahu, itu taktik licik kamu kan buat deketin suami saya. Jandak gatelan, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Ditolongin, malah nyelakin saya kamu ya, ha? Enggak, Bu. Saya nggak seperti itu, Bu. Nggak nyangka ya saya. Saya ini kurang apa sih sama kamu, Lastri, ya? Saya udah baik ya nampung kamu di sini ya. Saya kerjain kamu jadi pembantu di sini. Ya walaupun cuci-cuci, tapi itu kan lumayan buat bantu kamu. Terus sekarang kamu manfaatin saya. Kamu nyalakin saya gitu dengan kamu genit-genit suami saya, hah?
Kamu lagi, Pak. Sudah, Bu. Sudah. Masuk, Pak. Ya Allah. Kok pulangnya lama banget? Maafin ibu ya sayang. Tadi ibu kerjaannya banyak banget. Kok anak ibu belum tidur? Aku mau bobo di pelukan ibu. Ya udah, kita bobo sekarang ya. Biar kamu cepet sembuh. Istirahat ya. Mana uang kontrakan? Maaf ya Bu. Saya minta waktu untuk bayar kontrakan lagi ya Bu. Gak bisa, karena kamu sering nunggak. Tapi sebelum ada uangnya untuk bayar kontrakan ya Ibu. Itu bukan urusan saya. Emang saya panti sosial. Saya datang ke sini mau minta uang kontrakan. Mana uang kontrakan? Saya mohon Bu, saya minta waktu lagi untuk bayar. Besok pagi saya cari uangnya untuk bayar kontrakan Ibu. Ya Bu ya, saya mohon Bu. Kamu dikasih hati minta jantung. Ada uang, ada kontrakan. Kalau kamu gak bisa bayar kontrakan sekarang, kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Ibu, Rizky lapar. Iya sayang, sebentar ya. Ibu akan usaha buat cari makan kita, ya. Lapar ya, sabar ya sayang. Duh, pelanggan pada kemana ya? Sepi banget nih warung. Bu, saya boleh minta makan nggak Bu? Warung lagi sepi malah minta makan. Beli dong. Tapi saya nggak punya uang. Anak saya belum makan. Duh, masih muda udah ngemis. Kerja dong, Bu. Saya bukan pengemis, Bu. Saya ini janda miskin. Anak saya kasihan, anak saya kelaparan. Udah, daripada siang warung saya. Tunggu sebentar. Ini ambil, sekarang pergi dari sini. Iya, makasih banyak ya, Bu. Makasih. Baik-baik kita. Ikut. Anak saya jangan lepasin. Lepas tolong. Diam! Hei, Ya Allah, jangan. lepasin. Lu ngapain sih ya? Aku campur lu. Ayo. Pergi. Allah, kamu nggak apa-apa kan sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Ya Allah. Bu, ibu nggak apa-apa? Iya mas, saya nggak apa-apa. Makasih ya menolong saya sama anak saya. Iya, sama-sama. Ibu tinggal di mana? Kami nggak punya rumah. Kami diusir dari kontrakan. Bu, kalau ibu mau, ibu bisa tinggal di kontrakan saya untuk sementara. Ibu nggak usah khawatir. Untuk sementara ibu boleh tinggal di tempat kontrakan saya. Biar saya nanti bisa tinggal bersama teman saya yang lain.
Jangan Mas, nanti saya ngeraputin Mas. Saya udah bersyukur berterima kasih banget Mas udah bantuin saya sama anak saya, nggak usah. Ibu nggak usah takut. Ini kartu tempat saya kerja. Ayo, Ibu pegang aja. Nama saya Lastri. Ini anak saya, namanya Rizky. Saya Prianto. Ayo. Saya bantuin barang-barangnya. Makasih ya Mas. Iya. Ayo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mempertemukan hamba dengan seorang laki-laki yang baik bernama Mas Pri. Beliau telah menolong hamba dan anak hamba dari kesusahan pada malam itu. Hamba sangat bersyukur telah dipertemukan dengan orang baik itu ya Allah. Hamba tidak mengerti lagi kalau hamba tidak bertemu dengan orang itu, bagaimana nasib hamba dan anak hamba ya Allah. Engkaulah Maha Pemberi rezeki dan Maha Pengabul doa. Hamba mohon, kabulkanlah doa hamba supaya hamba selalu diberi kesehatan untuk bisa mencari rezeki untuk anak hamba Rizky. Kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Kamu harus bertahan ya sayang. Kamu harus kuat hidup sama ibu. Biarpun tanpa bapak kamu, kita harus kuat. Ya Allah, bahkan untuk beli sarapan aja aku gak punya uang. Besok aku harus cari kerja. Aku gak mau lagi repotin Mas Pri. Apalagi hidup menumpang sama dia. Dan makan juga dikasih dia. Kenapa? Ibu sakit ya? Aku bawa ke puskesmas ya. Gak apa-apa sayang. Ibu gak apa-apa kok. Ibu cuma butuh istirahat aja. Ya, ibu gak apa-apa. Ibu nanti tambah sakit. Ibu gak apa-apa sayang. Ibu peluk kamu, nanti juga ibu sembuh. Ya, ya udah sekarang tidur lagi ya. Udah malam. Ya, bobo ya. Ayo kita bobo lagi ya. Sini. Ayo. Loh, kamu mau kemana? Mas Pri, terima kasih ya sudah mengizinkan saya menginap di sini semalam. Sekarang saya pengen pamit, saya mau cari kerjaan dulu. Loh, bukannya kamu lagi sakit? Sebaiknya kamu istirahat aja dulu di sini sampai kamu sembuh.
baru nanti setelah sembuh, kamu cari kerja lagi. Tapi Mas, saya harus cari pekerjaan. Saya harus menafkahi Rizky anak saya. Kalau saya nggak kerja, saya mau makan apa? Lastri, gini aja. Sebelum kamu dapat kerja, daripada kamu ngontrak, kamu tinggal di sini aja. Kan lumayan uangnya, kamu bisa menghemat, ya? Dan kamu di sini aman, terlindung dari orang-orang jahat. Tapi nggak apa-apa, Mas. Jangan lapuk. Jangan mau kena tipu rayuan gombal janda muda itu. Ntar duitnya kalau habis baru tahu rasa. Lagi ngayut tuh buat tambahan berobat. Tahu nggak Bu? Tuh anaknya dibawa-bawa, bawa senjata Bu. Astagfirullahalazim. Ibu-ibu, nggak boleh ngomong seperti itu. Lastri membawa anaknya ke sana kemari karena dia lagi cari kerja. Dan juga duitnya habis, baru tahu rasa dia Bu. Ayo Bu. Ya Allah, mereka jahat banget tuduh aku kayak gitu. Lebih baik aku segera cari uang biar buktiin ke mereka kalau saya nggak ngandelin uang dari Mas Pri. Lebih baik saya pamit ya Mas. Saya mau cari kerjaan dulu. Permisi. Ayo sayang. Makasih ya. Pak, bubur ayamnya satu ya, nggak pedas. Ibu bener mau makan? Tapi ingat, bayar ya. Iya Pak, saya pasti bayar kok. Udah, sebentar. Saya Nah, duduk dulu deh. Makasih ya Pak. Kita bisa makan. Ayo makan sayang. Akhirnya habis juga. Pinter makannya ya anaknya Ibu. Bu, buburnya enak, nambah lagi. Mau nambah lagi sayang? Bentar ya. Pak, saya boleh nggak nambah lagi buburnya? Anak saya masih lapar. Nanti saya bayar pakai cuci piring. Boleh ya Pak? Aduh, Ya Allah. Ya Allah, sayang, kamu nggak apa-apa kan? Sini saya mau beri. Astagfirullahaladzim. Mbak, itu kenapa pecah begitu? Udah tahu kerja repot bawa anak lagi. Ganti piring saya. Maafin saya Pak, anak saya nggak sengaja, maafin saya. Mbak, kalau nggak punya duit, jangan makan bubur. Minum yang banyak biar kenyang. Ya Allah Pak, saya minta maaf, saya ganti rugi. Alah, Saya kerja seharian. Enggak, udah deh. Sekarang juga Mbak pergi. Pergi deh. Daripada mangkuk kita hancur semuanya. Maafin saya Pak, maafin saya. Kalau aku bisa kerja di sini, aku bisa beli makan sama susu buat Rizky. Permisi Mbak. Ya. Saya mau numpang nanya, bosnya yang mana ya? Oh, bosnya yang itu, Mbak. Yang tinggi gede. Hati-hati loh, orangnya galak. Ya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ayo. Pak, permisi Pak. Saya boleh nggak Pak kerja di sini? Saya butuh uang untuk anak saya makan sama beli susu. Boleh ya Pak? Nggak boleh. Masa mau kerja bawa anak? Memangnya di sini penampungan? Tapi saya janji Pak, saya akan kerja yang rajin demi anak saya dan saya akan mengawasi anak saya. Boleh ya Pak? Benar itu? Iya bener Pak, saya akan kerja yang rajin. Anak saya nggak akan ganggu, nggak akan ngerepotin kok Pak. Ya sudah kalau kamu memaksa. Tapi kalau anak kamu buat ulah, saya pecat. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Makasih. Ayo kerja sekarang. Iya.
Yang benar kerja. Cepat kerja. Ini lagi ambil cepat. Yang benar kerjanya. Halo cantik. Kamu cantik. Tapi kenapa kamu mau kerja mecahin batunya? Boleh dong aku minta kenalan? Aku Diego. Maaf Pak, jangan ganggu saya. Saya lagi kerja. Saya kerja setoran. Sakit. Lu lihat siapa gue? Gue ini pengawas di sini. Gue bertugas buat ngawasin kerjaan lu semua di sini, ya. Jadi lu jangan kerja macam-macam sama gue. Atau lu akan nyesal. Iya Pak. Ayo kerja. Ayo kerja. Iya Pak. Kamu. Dengar ya. Kamu harus makan siang sama saya. Enggak, saya nggak mau Pak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus makan siang sama saya. Saya nggak mau. Kamu harus makan siang sama saya. Pak, sakit Pak. Kalau saya mau sama Bapak sih Pak, kita nggak boleh lagi ke sana Bapak. Saya paling nggak suka ada orang yang nolak ajakan saya. Dengar kamu. Sekarang kamu makan. Makan. Ayo makan. Semoga Rizky nggak kemana-mana. Dia pasti nunggu di gubuk. Gimana? Kamu sudah kenyang kan? Maaf Pak, saya mau kerja lagi. Kamu mau saya ulangin lagi? Hah? Mau saya ajar kamu? Jangan Pak, saya takut Pak Manur Syukur marah. Ini udah jam kerja, saya harus pergi Pak. Saya nggak peduli. Kamu harus ikut saya. Lepasin saya. Enggak. Lepasin saya. Lepasin. Saya nggak peduli. Lastri. Astagfirullah. Aduh, Dek. Kamu Ya Allah. gimana sih? Kamu nggak apa-apa kan? Maafin anak saya ya Mas. Ya udah, lain kali dijaga ya. Maaf ya Mas. Aku nggak kena tadi. Kamu nggak apa-apa kan? Astri. Lagian ngapain sih kamu harus bawa anak kamu ke tempat kerja? Ini kan tempat yang bahaya. Orang banyak ngangkat-ngangkat batu. Kenapa nggak kamu suruh suami kamu aja jagain anak kamu di rumah? Suami saya udah meninggal Bu. Lastri, lu berani ninggalin gue? Hah? Pak, maaf. Tadi anaknya Lastri mau kejatuhan batu, Pak. Apa? Jadi lu udah punya anak? Iya, Pak. Dia janda ditinggal mati suaminya. Maaf, Mbak Lastri. Mbak Lastri dipanggil Pak Mandor di ruangan ya. Iya, saya duluan ya. Dengar. Sekali lagi lu nggak nurut perintah gue. Tanggung akibatnya. Apa lagi lanjut kerja sana? Iya, Pak. Kamu tuh kalau kerja, jangan bawa anak. Tadi saya dengar anak kamu hampir ketiban batu. Di tempat kamu kerja, itu sangat bahaya buat anak-anak. Ngerti kamu? Mulai sekarang, kamu pikirkan caranya bagaimana menitipkan anak kamu selama kamu bekerja. Terus saya harus kemana titipin Rizky? Kamu ini bagaimana sih? Malah bengong. Oke, saya kasih 2 pilihan sekarang. Kamu kerja nggak bawa anak, atau kamu keluar dari kerjaan ini. Ya Allah, Bapak Mandor galak banget. Gimana ini? Aduh, Rizky kan masih kecil. Ntar kalau rebel gimana? Disuruh mikir malah bengong. Sana kamu keluar. Ingat, kalau kamu masih mau bekerja,
Jangan bawa anak itu. Ngerti? Iya, Pak. Udah sana pergi. Lastri, sini. Sini. Lepasin! Lepasin! Tangan saya sakit. Lastri, tadi gue dengar kalau lu bingung mau nitip anak lu. Gue punya penawaran. Bagaimana kalau anak lu titip sama gue? Titipin. Emangnya bisa, Pak? Tentu saja. Ya Allah, alhamdulillah. Rizky mau dijagain. Nah, kalau gitu kan enak. Gue bisa ketemu sama lo terus. Apaan sih, Pak? Udah tua masih aja ganjen. Saya nggak mau ketemu sama Bapak. Ngomong apa lu barusan? Ngomong apa lu barusan? Kalau lu berani macam-macam sama gue, habis lu. Iya, Pak. Iya. Sembarangan aja kalau ngomong. Aku nggak boleh capek. Aku mesti kuat. Ini semua demi anak aku, Rizky. Kasihan anak aku belum susu hari ini. Bismillah. Bismillah, aku harus bisa. Ya Allah. Lastri, kamu istirahat dulu aja. Nanti asmanya makin parah loh. Gak apa-apa, Bu. Saya harus cari uang untuk anak saya. Anak saya kasihan belum minum susu hari ini. Iya, Lastri. Kamu harus istirahat. Kalau nggak istirahat, kapan sembuhnya? Ini kan pekerjaan yang berat. Gak apa-apa, Bu. Anak saya kasihan. Saya harus cari nafkah. Kami juga butuh makan, Bu. Udah tahu kenapa tersekat. Lastri. Bangun kamu. Bangun. Ayo bangun. Kamu itu di sini suruh kerja, bukan malas-malasan. Enggak, Pak. Saya cuma istirahat sebentar aja. Asma saya kambuh. Nafas saya sesak. Kamu mau dipukul lagi? Hah? Kamu itu hanya bikin kerja lambat aja di sini, tahu nggak? Iya, maafin saya, Pak. Ya udah, lanjut kerja. Ayo kerja. Iya, Pak. Kamu lagi lihat-lihat. Pak, Lastri istirahat kan karena dia sakit, Pak. Kamu lagi banyak ngomong, ayo kerja. Iya, Pak. Malas semua kerja. Ini gaji kamu. Ada kerja lagi. Gajian juga, Bu. Nih, ayo cepat. Ini kamu. Mana? Ini gaji kamu. Gaji kamu dikit, jangan protes. Tapi, Pak, saya udah kerja dari pagi sampai sore. Kamu mau kerja sampai malam juga. Tapi kalau kerja kamu lelet, segitu bayarannya. Kerja lelet aja minta gaji yang gede. Sana pergi. Ini susunya, Bu. Ini, Pak, uangnya. Makasih. Ini. Ya ampun, jangan diambil uangnya dong. Balik. Banyak ngomong lo ya. Pak, ini uang saya, jangan diambil. Diam lo. Denger ya. Lain kali kalau kerjaan serius, biar dapat duit banyak. Pak, jangan, Pak. Ini uang saya satu-satunya, Pak. Pak, ya Allah. Saya udah gak punya uang lagi. Gimana, Pak? Saya mau bayar susu ini. Maaf ya, Bu. Saya teh nggak bisa bantu Ibu. Soalnya Pak Kodir teh terkenal kejam di kampung ini. Sini, Bu, susunya. Ya Allah, Pak. Anak saya butuh susu. Anak saya kelaparan, kasihan, Pak. Saya nggak mau ambil resiko, Bu. Sini, Bu. Tapi jangan, Pak. Jangan diambil susunya. Lastri, kenapa? Saya nggak punya uang buat bayar susu. Tadi uangnya diambil sama preman. Ya udah kamu tenang aja. Kalau cuma untuk beli susu saya ada kok. Ini Mas. Yaudah, makasih ya, Bu. Pak. Mas Pri, makasih ya Mas sudah bantu saya. Iya tenang aja.
Pokoknya kapanpun kamu perlu, kamu tinggal datang ke rumah saya, minta sama saya ya. Mas Pri, ngapain sih ngasih perhatian orang kayak dia? Jangan mudah ngasih perhatian orang kayak dia. Yang ada ngelunjak. Mas Pri itu kalau cari istri yang single, jangan janda punya anak 1. Mana penyakitan lagi. Dewi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Lastri, maafin Dewi ya, adik saya. Sayang, malam ini kita mau tidur di mana ya? Ibu bingung. Kalau di rumahnya Mas Pri, kalau sampai adiknya tahu, pasti dia bakal ngomong ke tetangga. Tapi kalau tidur di luar, ibu takut sama keamanan kamu, sayang. Kita mau tidur di mana ya malam ini? Bagaimanapun caranya, aku harus bertahan demi Rizky. Aku gak boleh nyerah. Lastri, kamu harus istirahat. Iya Lastri, istirahat aja dulu. Jangan, Bu. Saya harus kerja. Anak saya butuh susu. Saya nggak apa-apa. Ayo kita bawa ke bedeng, Bu. Iya Bu, ayo kita bawa ke bedeng aja. Hati-hati. Bu, mana Bu kayu putihnya, Bu? Biar saya olesin. Ya Allah, Lastri kamu suruh istirahat, bukannya istirahat. Udah jangan banyak gerak, istirahat dulu aja. Ya makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya Allah. Anak saya Rizky di mana? Udah tenang aja, anak kamu lagi main di luar. Udah ada yang ngurus. Yang penting kamu sembuh dulu. Ya Lastri. Kemana orang-orang ini? Bukannya kerja malah pergi lagi. Lihat aja, mereka balik gue akan kasih pelajaran. Kamu sini! Sini cepat! Kenapa, Pak? Yang lain mana? Ini kan jam kerja, bukan jam makan atau jam istirahat. Tadi Lastri jatuh, Pak. Sekarang sudah dibawa ke bedeng sama pekerja yang lainnya. Satu orang yang sakit, tapi semua orang pergi ngantarin. Hah? Kamu juga. Kalau kamu ikutan sama mereka, aku akan pecat kamu. Ngerti? Ayo kerja sana. Ambil air buruan. Kamu mah harusnya istirahat. Lastri! Aduh, ini semua gara-gara kamu kan? Maka semua pekerja nggak ada di ladang. Ampun Pak, mereka semua sepotong nolongin saya nggak nyuruh mereka. Iya Pak. Ntar kita juga balik kok Pak setelah nolongin Lastri. Diam kamu! Kamu juga perempuan gak benar. Harusnya kamu tahu siapa yang kamu turutin. Sakit Pak, lepasin sakit. Pak Dirga tolong Pak, jangan sakitin Lastri lagi Pak, dia kasihan. Diam kamu, sekarang kalian pergi kerja sana. Pergi! Iya Pak. Ya Allah. Gue ingatin lo ya. Sekarang lu pergi dari kampung ini. Karena kamu sudah menghasut pekerja yang lain. Dengar kamu! Iya Pak. Pergi sana! Bu, kita istirahat dulu ya. Kan ibu capek gendong Rizky.
Kau mau istirahat sayang? Ya udah kita duduk di sini aja ya. Ya, ayo. Sini sayang. Duduk sini sayang. Ya ampun, tuh anak kesian amat sih kurus kering begitu. Pasti emaknya ngasih makan nggak bener nih. Permisi Bu. Bu, anaknya kok kelihatannya lemes banget sih Bu. Ibu juga lagi sedih ya Bu ya? Bisa saya bantu Bu? Iya Bu, anak saya seharian belum minum susu. Dan sekarang saya lagi bingung. Saya mau cari kontrakan sama pekerjaan yang bisa bawa anak saya juga, tapi saya nggak tahu mau cari di mana Bu. Bu, kalau sekarang ini sih biasanya ya Bu ya, kalau orang tuanya bekerja ya memang nggak bisa bawa anak Bu. Kalau mau ya anak harus di rumah. Gini aja Bu, Ibu bisa nitipin anak Ibu ke saya dan Ibu juga sama anaknya bisa tinggal di rumah saya. Tapi gini Bu, kalau soal makan Ibu yang tanggung ya Bu ya. Masalahnya saya juga cuman pedagang kecil-kecilan Bu. Gimana Bu? Ibu mau tinggal di rumah saya Bu? Yaudah Bu, saya mau tinggal di rumah Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga Allah memberikan Ibu berkah. Bantu. Hari gini nggak ada yang gratis, kelas. Penampilan anak kecil itu beneran memenuhi syaratku. Aku akan kasih dia ke Bang Jul besok. Aku bisa manfaatin dia dan dapetin uang. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini. Ampunilah segala dosa suami hamba ya Allah. Semoga suami hamba mendapatkan ketenangan di sisi-Mu. Engkau adalah Maha Pengabul doa dan Maha Pengampun. Hamba mohon, berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran untuk menjalani hidup ini. Pak, saya mohon, saya mau kerja lagi. Boleh ya Pak? Izinkan saya kerja lagi, Pak. Saya akan izinkan kamu kerja lagi di sini. Tapi ada satu syarat. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya kamu harus makan siang sama saya. Gampang kan? Maaf, saya nggak bisa, Pak. Bapak tuh kenapa nampar saya sih, Pak? Salah saya apa? Kalau kamu masih menolak ajakan makan siang saya akan lebih galak lagi sama kamu. Enggak, saya nggak mau. Saya akan kerja dalam perkomandor. Kamu berani lawan saya? Berani lawan saya kamu? Ya Allah, berilah hamba kesehatan untuk bisa mencari nafkah untuk anak hamba.
Dengar ya, ini belum seberapa sebelum lu terima tawaran gua. Iya, Pak. Ayo cepat kerja. Kamu tahu tidak, kenapa saya memanggil kamu? Karena saya mau mengingatkan kamu, kalau sampai kamu tidak memenuhi target dalam bulan ini, terpaksa saya cari orang baru. Saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Saya butuh pekerjaan ini untuk menafkahi anak saya. Saya kerjanya lambat karena asma saya suka kamu. Ya, saya mohon maaf ya Pak, jangan pecat saya mohon. Apa? Jangan pecat kamu. Keputusan saya sudah bulat. Sekarang kamu silakan kerja. Pak, saya mohon Pak, kan saya keringanan ya Pak. Keputusan saya ini udah bulat. Sekarang kamu kerja. Ke sana kerja. Iya Pak. Aku mulai curiga saat Rizky dititipkan pada Cici. Badannya makin kurus. Aku pikir badan Rizky kurus karena bukan aku ibunya yang mengurusnya. Aku nggak tahu gimana keseharian Rizky. Dan ternyata... Naik banyak ngomong. Diam di sini. Jangan kemana-mana. Siapa tuh? Korban baru lu? Bukan. Gua mau sewain dia biar dia jadi pengemis. Biar gue dapet duit. Boleh juga lu. Ganteng. Nih, Yaudah. ingat jangan sampai lecet ya. Kagak. Diam lo, ntar gue cemplungin ke laut. Duduk sini. Rizky? Ya Allah Rizky! Mau kemana kamu? Pak, itu anak saya sama pengemis Pak Rizky. Kamu ngapain di situ nak? Nak, sini sama ibu nak. Kamu nggak boleh pergi. Selesaikan kerjaan kamu. Tapi itu anak saya Pak, anaknya sama pengemis Pak. Rizky! Bapak kenapa nampak saya sih Pak? Karena kamu tidak bisa diatur. Tapi itu anak saya sama pengemis Pak. Saya mohon anak saya Pak. Alah, itu cuma alasan kamu. Kalau kamu nggak bisa diatur, mulai hari ini saya pecat kamu. Pak, saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Saya butuh uang untuk anak saya. Saya mohon Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya mau kerja di sini. Saya tidak akan mengulangi perkataan saya. Kamu saya pecat. Pergi sana. Tapi Pak, saya masih mau kerja. Pergi. Dan nggak usah kembali lagi ke sini. Pergi. Kamu tega ya sama saya? Di mana anak saya? Rizky. Rizky tuh lagi main di luar sama temennya. Kamu bohong kan? Saya tuh melihatnya. Anak saya dibawa sama anak pakai pengemis. Beneran kok. Dari tadi tuh Rizky sama saya. Bener deh. Kalau kamu nggak balikin anak saya sekarang juga, saya laporin kamu ke polisi. Kamu mau saya laporin ke polisi? Jangan dong. Ganas juga perempuan ini ternyata. Apa kamu bilang? Mana anak saya sekarang? Balikin anak saya sekarang juga, balikin Rizky sama saya. Ya. Sabar ya. Anak kamu Rizky, ntar saya ambil, saya bawa kemari ya. Yang sabar ya. Yang sabar. Ntar ya, tunggu di sini aja. Ntar saya bawain ya. Tunggu. Oh, Rizky. Ya Allah, di mana anak hamba, Rizky? Ya Allah, kamu gak kenapa kamu? Nih. Ya Allah, kamu gak apa-apa kan sayang? Bu, Rizky takut Bu. Masa Rizky dijadiin sulu pengemis?
Iya sayang, kamu tenang aja ya. Pokoknya ibu gak akan lagi dengan kamu sama orang lain. Ya, kamu tenang aja ya sayang. Tapi kan anaknya gak kenapa-napa dibilangin juga. Ih, Cici, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu yaudah sama pengemis. Saya gak nyangka kalau kamu tuh jahat banget orangnya. Mulai sekarang, saya akan keluar dari rumah ini. ya udah sana pergi. Toh aku juga gak rugi kalau kamu pergi dari sini. Sana pergi. Biar rumah saya tuh bersih dari orang miskin kayak lo. Ngerti? Sana. Udah, pergi. Lihat aja ya, Allah itu maha adil. Dia akan balas semua perbuatan kamu. Itu perempuan jahat. Saya juga gak rugi kok. Sana. Maafin ibu ya nak. Ibu gak bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Maafin ya sayang. Iya, Bu. Bu, coba lihat. Kasihan ibu itu. Iya ya. Mana anaknya kayak kurang gizi gitu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah kesian sama dia. Tahu nggak? Dia tuh sengaja nyewain anaknya buat dijadiin pengemis. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ibu macam apa kayak gitu? Masa sih, Bu? Iya, bener. Bener-bener keterlaluan itu ibu. Ya udah Bu, kalau gitu kita nasihati dia supaya dia nggak ngelakuinnya lagi. Ya bener. Enak banget anaknya dibikin buat jadi pengemis. Ya. Kita lihat aja sebentar lagi. Lo atau gue yang dibenci Lastri. Jadi perempuan jangan jahat begitu. Masa anak sendiri disewain buat ngemis? Yang bener dong. Bu, kalau mau dapat duit kerja dong Bu. Iya, kerja gitu loh. Astagfirullah, gak kayak gitu Bu. Pak, ini gak benar. Gak gitu gimana? Gak usah ngeles kamu ya. Tahu nggak Pak? Dia nih ibu nggak bener. Udah sekarang ambil anaknya terus bawa. Nih, cepetan ambil. Ayo, ayo. Enggak, jangan. Ayo, ngambil aja, ayo. Ayo. Jangan. Jangan ke orang saya. Sini. Jangan lepasin. Gimana sih? Kejar, Bapak, Ibu, ayo kita kejar. Ayo kita kejar. 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 Ya Allah, Cici. Kamu tega banget sama anak aku. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Hah? Kamu gak apa-apa kan? Ya Allah. Kejarin dia tuh. Kejarin. Jangan dibiarin. Mana si perempuan itu? Pak Satpam, Pak tolongin saya, Pak. Tolongin saya, Pak. Udah, Ibu tenang saja. Biar nanti saya biar sama mereka. Pak, ibu ini orang jahat, Pak. Betul. Dia harus kami hukum. Betul. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Negara kita itu negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Lagi pula, Ibu ini sudah cerita sama saya bahwa perempuan tadilah yang menghasut kalian semua. Dialah yang mengajak anaknya untuk jadi pengemis. Bapak Ibu ini telah difitnah. Fitnah. Fitnah gimana? Oh iya. Ibu tadi mana ya? Tadi Pak, saya lihat dia lari ke sana Pak. Wah, berarti kita udah dibohongin dong sama ibu tadi. Iya benar itu. Kalau begitu kami minta maaf Bu. Kami tidak tahu kalau ternyata perempuan itu biang keroknya Bu. Iya Bu. Kami minta maaf ya Bu ya. Maaf tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kejar perempuan itu. Ayo. Makasih ya, Pak. Menolong saya sama anak saya. Iya, sama-sama. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Sialan perempuan itu. Gara-gara dia hidup gua jadi sengsara. Mana warga ngubar lagi. Kalau sampai warga tahu gua bohong. Waduh, bisa bahaya. Itu dia. Ayo ambil aja itu. Hei, kejar. Ayo kejar. Aduh, gimana ya? Aduh, kalau saya tetap di rumah ini sangat dikonyol saya nih.
Rasain lu. Jangan ambil anak saya. Jangan ambil anak saya. Saya mau jangan ambil anak saya. Jangan ambil anak saya. Lastri, Lastri. Jangan ambil anak saya. Ini Mas Pri. Ya Allah, Mas Pri. Maafin saya, Mas. Saya masih trauma karena kemarin ada yang mau coba ambil anak saya. Makanya saya panik. Iya Lastri, saya paham kondisi kamu. Tadi saya cuma prihatin sama Rizky. Lagian, kenapa kalian bisa tidur di tempat ini? Dan muka kalian itu seperti habis dikejar-kejar orang. Ceritanya panjang, Mas. Ya udah, gini aja Lastri. Daripada kalian tinggal di tempat seperti ini, tidur di sini, kasihan Rizky. Mendingan kamu tinggal di tempat saya, di kontrakannya waktu itu. Masih kosong kok. Sebenarnya saya juga nggak mau seperti ini, Mas. Tapi saya terpaksa. Saya terpaksa karena keadaan. Tapi demi keamanan Rizky, saya mau Mas tinggal di kontrakannya Mas Pri. Ya udah, kemasin barang-barang kamu. Biar Rizky aku yang gendong. Iya, Mas. Kira-kira di mana ya saya bisa cari kerja yang bisa bawa anak saya juga? Karena saya khawatir kalau ninggalin dia sendirian di kontrakan. Udah, kamu tenang aja. Nanti saya bantu kamu untuk cari kerjaannya. Sekarang biarin Rizky main sama saya. Yuk, main sama Om yuk. Ya, sini kejar. Sekarang kita main kereta api. Muter. Nah, sekarang kamu kejar Om. Coba kejar. Gak dapat. Aduh. Om capek. Om berangkat dulu ya. Yuk, sekarang Rizky sama Ibu lagi ya. Aku jalan dulu ya. Nanti siang aku balik lagi. Makasih ya, Mas. Ya. Dadah. Yuk, kita masak lagi, sayang. Yuk. Lastri! Aku coba peringatin kamu ya. Jangan pernah kamu deketin Mas Pri. Dia tuh kakak aku. Aku tahu motif kamu deketin dia itu karena apa? Karena uang, iya kan? Ya ampun, saya nggak ada maksud seperti itu. Saya tinggal sini demi kesehatannya Rizky. Itu aja, nggak ada maksud lain. Heh, kamu pikir aku percaya alasan kamu? Hah? Aku tahu, kamu itu punya pengalaman buat takutin laki-laki. Makanya sekarang Mas Pri jadi takluk sama kamu. Dengar baik-baik. Aku peringatin sekali lagi. Kalau sampai kamu kegenitan sama Mas Pri, aku akan pastikan kamu akan terusir dari sini. Ngerti kamu? Berhari-hari aku mencari pekerjaan agar bisa membawa anakku kerja. Dan akhirnya aku diterima kerja di sebuah warung tenda. Sejak aku kerja, warung itu makin ramai dan aku pun makin sibuk. Sehingga anakku tidak bisa aku perhatikan. Tapi aku tetap bertahan demi anak-anakku. Iya, maaf ya Mas, lama pesanannya ini. Ya. Mbak, baru ya di sini? Baru. Oh, baru. Pantesan baru lihat, Mbak. Cantik amat sih Mbak hari ini. Mbak, mending kerja aja di tempat saya. Gimana? Gajinya lebih gede loh. Nggak usah, saya di sini cukup kok. Silakan di. Aduh,
Ada apa sih, Bu? Aduh. Ada apa? Kalau mau tahu, sini kamu lihat sendiri. Ke belakang, ke dapur. Iya. Sini. Bu, sakit, Bu. Hah? Lihat. Minyak di mana-mana tumpah. Dasar anak gak bisa dibilangin, gak bisa diajarin. Maafin anak saya, Bu. Anak saya pasti nggak sengaja numpahin minyak. Maaf. Nih anak harus dikasih pelajaran. Bu, jangan, Bu. Ibu, jangan hukum anak saya, Bu. Saya mohon, Bu. Jangan hukum. Ya kalau anak salah ya harus dihukum. Jadi kamu yang mau dihukum. Iya. Daripada anak saya yang dihukum, mendingan ibu hukum saya aja. Saya nggak apa-apa, Bu. Bagus kalau kamu mau dihukum. Nih hukuman kamu. Bu. Kamu rasain. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Mbak mau pesan apa? Nasi goreng 1 sama es teh manis ya, Bu. Telurnya dipisah apa dicampur? Dicampur aja. Minumnya teh manis. Mas? Astagfirullahaladzim. Rizky! Mbak, Mas bentar ya. Rizky! Nah! Ya ampun, piring-piring pecah sekarang. Lastri, ini pasti perbuatan anak kamu. Rizky mana? Bu, maafin anak saya, Bu. Anak saya nggak sengaja, Bu. Habis semua barang-barang saya, Lastri. Kamu emang udah bikin rugi saya. Besok-besok, apalagi yang mau kamu pecahin? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Saya janji saya akan ganti rugi semuanya, Bu. Saya janji. Lastri, daripada kamu bikin rugi restoran saya, mulai hari ini, detik ini juga, kamu saya pecat. Maksudnya Ibu? Bu, jangan pecat saya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini buat anak saya, Bu. Saya tuh udah kasihan sama kamu. Hah? Tapi nggak bisa. Saya nggak akan rubah pikiran saya untuk pecat kamu. Sekarang, kamu pergi dari hadapan saya. Pergi! Bu, saya mohon. Ada mohon pergi kamu Lastri, pergi! Cuma. Ibu jangan nangis. Rizky salah ya. Maafin Rizky ya, Bu. Sini sayang. Maafin ibu ya, Nak. Ibu yang salah. Ibu gak punya waktu buat nemenin kamu. Maafin ibu ya, sayang. Iya. Sip. Yaudah, jalan lagi yuk. Ayo. Itu kayak Bu Lina sama Bu Ipah. Ayo sayang, kita jalan. Bu Ipah, Bu Lina. Lastri, ngapain kamu di sini? Saya mau nyari kerjaan. Kerjaan? Lastri, emang kamu mau jadi tukang batu lagi? Saya nggak apa-apa, apapun asalkan halal. Saya nggak apa-apa, bener deh. Lastri, kemarin saya dengar ada yang buka pangkalan pasir, cari tenaga baru. Siapa tahu di sana masih butuh. Yang bener, alamatnya di mana? Boleh saya tahu? Bentar ya. Nih, ini kebetulan saya masih nyimpen alamatnya. Siapa tahu masih butuh tenaga, Lastri. Iya, coba aja, Lastri. Mudah-mudahan keterima. Alhamdulillah ya Allah. Iya, makasih banyak ya. Makasih. Iya. Ayo sayang, ke jalan lagi. Permisi. Iya, hati-hati ya, Lastri. Kenapa? Ibu jangan sakit. Rizky takut. Iya sayang, ibu gak apa-apa. Asma ibu kamu. Ibu tarik napas. Ibu sembuh ya, Bu. Iya sayang, makasih ya. Rizky sayang, Ibu. Iya sayang. Ibu udah sembuh kan?
nak, ibu udah sembuh. Makasih ya udah nemenin ibu waktu ibu sakit. Kan Rizky sayang sama ibu. Anak pinter. Bu, kita mau kemana? Kita mau ke... Bos, Lastri bos. Kejar, ayo, kejar. Hoi. Lastri! Berhenti lu! Ayo kejar, kejar cepat! Lastri! Ya Allah, aku harus kemana ini? Aduh. Lastri, woi! Tunggu lu! Lastri! Lastri! Mana Lastri? Siapa? Lihat aja Lastri, lu ketangkep, gua hajar lu! Ayo kejar, mana dia? Ayo sayang, ayo kita pergi. Cari dia di mana? Ayo kejar, dia! Lastri! Ya ampun, jangan! Jangan, jangan lepasin! Lepas! Mana duit kamu? Saya nggak punya uang lagi, Dirga, jangan! Bohong kamu! Serahin nggak? Sini! Ini sekarang jadi duit gua. Lepas! Hah, lu berani mukulin gua, hah? Berani mukulin gua? Ayo, maju. Sekarang lu boleh menang. Tapi lihat aja pembelasan kita. Ayo bang, bangun. Berani cuma sama perempuan. Mama nggak apa-apa kan, sayang? Nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa kan? Ya, aku nggak apa-apa kok, Mas. Makasih udah nolongin aku sama Rizky. Makasih ya, Om. Iya Rizky, sama-sama. Sini Om gendong. Mas Pri. Mas, mau kemana? Mau ke rumah Lastri. Ngapain? Nih, mau nganterin makanan buat mereka. Mas, sebaiknya Mas Pri itu nggak usah ikut campur. Apalagi ada hubungannya sama Dirga. Mas, Dirga itu orangnya suka nekat. Wi, setelah Mas pikir-pikir, Mas itu harus ngelawan. Mas nggak boleh tinggal diam. Kalau kita diam terus, kita akan semakin diinjak-injak. Mas Pri itu sebelumnya nggak pernah kayak gini. Atau mungkin Mas Pri ditindas ya sama Dirga. Karena perempuan itu, Lastri, ya kan? Wi, udah kamu tenang aja ya. Pokoknya siapapun itu yang melakukan kekerasan, aku mau lawan, ya. Udah, aku jalan dulu. Ih, dikasih tahu untuk kebaikan dia sendiri, malah nggak terima kayak gitu. Ini semua pasti udah kepengaruh sama janda itu. Assalamualaikum. Lastri. Lastri. Ini Mas Pri. Lastri. Ini Mas Pri. Lastri. Makasih ya Mas, kamu udah beliin makan buat aku sama Rizky. Iya, nggak apa-apa. Santai aja kok. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung bilang aja sama saya. Iya, makasih ya Mas sekali lagi. Ya udah, jalan dulu ya. Hati-hati ya Mas. Ya. Siapa kalian? Yang ngomong lo, ikut. Lepas siapa kalian? Ayo, Lepasin! Lepasin! Ya Allah, Dirga, mau apa lagi kamu kesini? Mau apa? Urusan lu sama gue itu belum selesai. Itu Om Pri. Sayang,
Kamu ke kamarnya, kamu kunci pintunya, jangan keluar lagi. Ya? Ya, Bu. Kamu kunci pintunya ya. Lu masih ingat kesepakatan lu sama gue itu? Kalau lu harus nyetor sama gue setiap hari. Atau apa? Atau anak lu Rizky gue habisin. Lu tahu kan? Kalau gue ini nggak pernah bercanda. Iya, saya tahu maunya kamu. Tapi saya mohon dengan sangat. Jangan sakiti anak saya, Rizky, saya mohon. Makanya, lu jangan pernah ingkari janji. Ngerti lu? Iya, saya paham, saya ngerti. Saya akan store tiap hari uangnya sama kamu. Ya Allah, mengapa penderitaan hamba belum berakhir juga? Apa salah hamba? Ayo, diam! Diam lu! Lepasin! 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 Aduh! Dasar pengecut lo semua, pengecut! Ngomong lo! Tutup mulut lu! Pengecut! Aduh! Kita tinggalin saja di mati sendirian sini. Ayo pergi! Mas Pri! Mas Pri kenapa Mas? Kok bisa... Aduh. Mas Pri kenapa bisa kayak gini? Bisa babak belur kayak gini kenapa? Siapa yang buat kayak gini Mas? Siapa? Dirga. Mas Pri bangun Mas! Mas! Ya ampun Dewi, ada apa ini? Gak usah sok pura-pura lugu. Gak usah pura-pura gak tahu. Sekarang ini, Mas Pri lagi luka parah. Ini semua karena kamu. Maksud kamu apa Dewi? Kamu yang nyebabin Mas Pri dipukulin sama Dirga. Aku minta maaf, aku gak tahu apa-apa. Apa? Minta maaf? Hah? Kamu bilang apa? Minta maaf? Semudah itu kamu minta maaf? Kamu pikir gampang minta maaf? Kamu itu emang ya biang onal, tau nggak? Semenjak kehadiran kamu, kehidupan Mas Pri itu jadi berantakan, tau nggak? Ampun Dewi, aku minta maaf. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu kenapa jadi kayak begini tuh. Dasar cewek gatel. Harusnya kamu aja tuh yang dipukulin, bukan kakak aku. Kamu denger ya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Mas Pri, kamu harus tanggung jawab. Ngerti kamu? Aku nggak tahu apa-apa. Kenapa semua jadi kayak begini? Ya Allah, Mas Pri. Aduh, lagi ngapain kamu kesini, ha? Ampun, Wi. Aku coba pengen lihat Mas Pri bentar aja. Gak boleh. Kamu pikir setelah apa yang sudah kamu lakuin ke Mas Pri, aku bakal biarin kamu untuk deketin dia lagi? Gak akan pernah. Ngerti gak? Jangan mimpi kamu. Ampun, Wi. Aku cuma pengen lihat Mas Pri bentar aja. Aku janji, sumpah aku gak akan aneh-aneh. Aku janji. Berisik banget. Kamu gak tahu orang sakit? Kamu pikir aku bakal percaya sama omongan kamu? Iya. Lastri, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku panggilin satpam rumah sakit. Mau?
Udah sekarang pergi dari sini. Lastri, maafin aku ya. Mau apa lagi sih, pergi? Apa sih? Lama banget. Sayang. Ibu udah nengokin Om Fikri. Udah sayang. Suster makasih udah jagain anak saya. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya, suster. Yuk kita pulang sekarang ya. Ayo, Bu. Sini, ikut aku! Ikut! Lastri, kenapa sama gue lu gak bang? Tapi sama pria yang bujang lapuk itu lu baca? Jadi aku mohon ampun, jadi aku janji aku bakal surga kamu, lepasin aku nih. Lepasin. Aku terus bekerja di pangkalan pasir. Dan ketika debu menerpa aku, maka penyakit asmaku kambuh. Makin lama, aku semakin susah bernafas. Aku nggak kuat. Dan aku mulai banyak duduk. Akibatnya, uang yang aku terima pun semakin sedikit. Dan Dirga masih terus menggoda aku. Dia lagi-lagi menjegatku. Aku hanya memiliki sedikit uang, tapi dia malah nggak percaya. Dia malah semakin menyiksaku. Aduh, ya ampun. Setoran lu kurang. Lu mau macam-macam sama gua? Ampun, Pak. Ampun. Enggak. Jangan pernah sentuh Lastri. Lu belum puas ya kemarin badan lu gua remukin, hah? Tunggu. Nih. Lu lihat sendiri baik-baik. Ini bukti yang cukup untuk menjebloskan lu ke penjara. Mau gue laporin ke polisi? Hah? Ya. Ayo. Lastri, kamu gak apa-apa kan? Iya, Mas, aku nggak apa-apa kok. Makasih udah nolongin aku. Iya. Ya udah. Ayo kita pulang yuk. Sakit banget ya. Ibu bangun. Ibu bangun. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lastri. Bangun, Bu. Lastri. Ayo bangun. Lastri. Rizky, kita bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Rizky, ya Allah, Rizky, ya Allah, Rizky, di mana anak aku, Rizky, gimana pun caranya, aku masih nemuin Rizky, iya, aku masih nemuin Rizky. Rizky, kamu di mana, nak? Sayang, rupanya kamu di sini. Ibu nyariin kamu dari tadi. Ada sini sayang sama ibu. Anaknya ibu. Ibu khawatir tau gak sama kamu. Lastri,
Aku rasa ini sebenarnya saat yang nggak tepat. Tapi aku takut terlambat. Aku mau jujur sama kamu. Aku mau melamar kamu menjadi istriku. Aku ingin menjadi ayah untuk Rizky dan juga suami yang baik untuk kamu. Kamu mau nerima kan? Iya, Mas. Aku mau. Makasih ya.